Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, para pengusaha, khususnya di Madura ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak berbincang-bincang saudara sekalian tentang dosa investasi. Tentunya semua orang muslim dia memiliki keinginan, memiliki mimpi agar memiliki bisnis yang wah, bisnis yang besar. Kemudian mimpi berikutnya dari bisnis itu dia ingin mendapatkan pendapatan yang melimpah. Dan ini diharapkan oleh semua kaum muslimin. Bisnis yang besar, melimpah, pendapatannya banyak, sesuai syariat. Karena kalau tidak sesuai syariat kadang gelisah juga. Jadi bisnis yang wah, pendapatan besar sesuai dengan syariat. Gimana? Ini menjadi mimpi kita bersama tentunya. Cukup dengan mimpi ini? Bisnis besar, pendapatan banyak, sesuai syariat. Mungkin sebagian kita cukup, tapi ada sebagian yang lain atau kita sebagian besar itu ingin memiliki mimpi yang lebih lagi setelah bisnisnya besar, pendapatan banyak, sesuai syariat. Tentunya juga rajin beribadah. Karena kadangkala kalau bisnis besar, pendapatan banyak, waktu dihabiskan untuk melaksanakan aktivitas bisnis itu. Sehingga kadang sulit untuk bisa istiqomah di dalam beribadah. Nah, ini nih. Kita ingin bisnis besar, pendapatan besar, kemudian juga rajin beribadah. Ditambah lagi dengan pendapatan yang banyak itu kita bisa memberikan kebaikan, kemanfaatan bagi masyarakat sekitar dengan banyak bersedekah. Kemudian dari pendapatan itu kita lebih meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sering haji atau umroh begitu. Ini mimpi kita bersama. Bisnis yang besar, pendapatan yang melimpah, sesuai dengan syariah. Kemudian bisa beribadah dengan tenang, nyaman, aman, istiqomah. Kemudian juga memberikan kebaikan bagi masyarakat sekitar dengan banyak bersedekah. Kemudian tiap tahun bisa umroh atau naik haji. Ini mimpi yang selama ini kita damba-dambakan. Kira-kira gimana, cukup dengan mimpi ini? Apakah cukup dengan kebahagiaan kita di dunia yang semacam ini? Tentu ada satu hal yang perlu kita pikirkan bersama terkait dengan risiko dari semua urusan-urusan dunia yang kita lakukan yang bergelimang kebahagiaan itu. Bisnis yang besar, pendapatan yang melimpah, sesuai syariat, kemudian rajin beribadah, bersedekah, kemudian juga tiap tahun bisa umroh atau naik haji. Tapi kita juga harus pikirkan resikonya. Karena ketika kita tidak pikirkan resiko, maka ambiar semua itu. Bisnis yang besar itu bisa berbalik 180 derajat. Yang sebelumnya pendapatan besar, itu bisa jadi minus. Yang sebelumnya sesuai syariat bisa jadi berbenturan atau bertentangan dengan syariat dan seterusnya.
maka kita juga harus berpikir tentang risiko terkait dengan usaha-usaha kita yang kita lakukan di dunia ini. Dan risiko yang harus kita pikirkan ketika kita melakukan aktivitas dunia ini adalah dosa. Karena dosa itulah yang kemudian akan merusak semuanya. Akan merusak, menghancurkan mimpi-mimpi kita semuanya. Dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengenal ada 3 jenis dosa yang harus kita perhatikan. Tentu yang pertama adalah dosa karena kesalahan kita. Misalkan kita berbohong, kita berdosa. Kita menipu, kita berdosa. Kita tidak sembahyang, kita berdosa. Ini dosa yang kita alami sendiri. Dosa yang kita lakukan karena kesalahan kita. Tentu terhadap dosa yang pertama ini, kita menyadari hal itu atau mengetahui hal itu. Kemudian yang kedua, ada dosa yang karena kesalahan pada orang lain. Jadi dosa yang kita dapat akibat kesalahan kita terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, dosa karena kesalahan murni orang lain. Terkait dengan dosa yang pertama, karena perbuatan kita tentu sadar, kita tahu. Tapi terkait dengan dosa karena kesalahan kepada orang lain, kadang kita lupakan bahwa kita pernah melakukan kesalahan terhadap orang lain. Apalagi yang ketiga, dosa karena kesalahan orang lain yang kita kadang tidak tahu. Orang lain yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, kita tidak tahu, tapi kita dapat dosa. Jadi dosa yang kedua dan ketiga itu kadang tidak kita sadari. Terkait dengan dosa yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan saum Ramadan dilandasi dengan penuh keimanan dan pengharapan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa kita yang lampau. Jadi terkait dengan dosa yang pertama ini bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan saum Ramadan ini yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan pengharapan yang besar. Allah Maha Pemberi maaf. Bisa dihapus dari hadis ini. Hanya saja, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya, apakah puasa Ramadan itu dapat menghapus semua dosa-dosa kita, termasuk dosa yang kategori nomor 2 dan nomor 3 tadi? Dosa yang kita lakukan terhadap orang lain atau dosa perbuatan orang lain itu. Mari kita kaji. Dalam kaidah usul, di sana dinyatakan bahwa dalilul am yabqa ala umumihi malam yarid dalil tahsis. Al-am yabqa ala umumihi malam yarid dalil tahsis. Jadi dalil yang bersifat umum itu akan tetap berlaku umum selama tidak ada dalil mengkhususkan. Jadi penghapusan dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita ketika kita melakukan saum Ramadan itu berlaku umum manakala tidak ada dalil yang mengkhususkan. Artinya semua dosa-dosa itu ada kemungkinan bisa dihapus semuanya kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan. Hanya saja dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda bahwa ada peluang bagi kita kaum muslimin untuk mendapatkan atau tertimpa dosa jenis kedua itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Atadruna mal muflis? Rasulullah bersabda, tahukah kamu tentang orang muflis, orang yang bangkrut itu? Rasulullah menyampaikan di hadapan para sahabat. Para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang bangkrut itu ya Rasulullah, ada orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Rasulullah menjawab bahwa orang yang bangkrut di antara umatku itu nanti di hari kiamat adalah mereka yang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa amal sholat, amal puasa, amal zakat. Tapi di samping itu dia juga membawa amal pernah mencaci orang lain, pernah menuduh orang lain, pernah memakan harta orang lain tanpa hak, pernah menumpahkan darah orang lain tanpa hak, dan pernah memukul orang lain. Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka terhadap orang itu nanti Allah ambilkan pahala kebaikannya, di antaranya juga pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, diberikan kepada orang yang pernah disakiti, orang yang pernah dicaci, kemudian orang yang pernah dituduh, orang yang pernah hartanya dimakan, dan orang yang pernah ditumpahkan darahnya atau yang pernah dipukul, diambil pahala kebaikan diberikan kepada mereka sebagai tebusan. Fa'in faniyat hasanatu, manakala kebaikan-kebaikannya sudah habis karena diberikan kepada orang-orang yang didolimi itu, qabla ayyuqda ma alaih ukhida min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finna. Maka kemudian ganti dosa orang yang didolimi itu diambil, dilemparkan atau diberikan kepada dosa-dosa, menjadikan tambahan dosa bagi orang yang mendolimi itu, sehingga bertumpuk faturiha finnar. Kemudian karena amal dosanya lebih banyak, maka dia kemudian dilemparkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bangkrut. Amalnya habis diberikan kepada orang lain, ditambah lagi dosa orang lain itu masuk pada dosa dirinya. Jadi ini kategori dosa yang kedua. Dosa yang dilakukan orang lain tapi dibebankan kepada diri kita karena kesalahan-kesalahan itu. Nah, ini jenis dosa yang kedua. Kita juga harus hati-hati dengan risiko yang kedua ini. Kalau risiko yang pertama, kita mungkin dari hari ke hari, dari waktu-waktu kita bisa menjaga agar seminimal mungkin kita tidak melakukan kedoliman atau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada jenis dosa yang ketiga yang kadang-kala tidak pernah kita bahas, tidak pernah kita pikirkan, dan tidak pernah kita pedulikan. Padahal jenis dosa yang ketiga inilah yang paling banyak dan yang paling berisiko, yang akan merusak amal-amal kita semua. Pingin tahu? Pingin tahu? Ini harus kita pahami, karena jarang kiai atau ulama membahas tentang jenis dosa yang ketiga ini. Nah, apa itu? Makhluk apa itu? Dosa yang ketiga itu. Apa dosa yang ketiga itu? Yang kemudian kita istilahkan dengan dosa investasi. Kalau di dalam dunia usaha itu investasi atau dosa yang bisa berkembang. Investasi itu kan diusahakan bisa berkembang, beranak pinak dosanya. Wah, ini harus kita
hindari ini. Kita harus jaga jangan sampai kita terkena dosa investasi. Maka ambiar semua kalau kita tidak memperhatikan jenis risiko yang ini. Mari kita lihat sebagai gambaran, misalnya jika ada orang meninggal, misalkan anggap saja kasih nama Jaka. Jaka meninggal, kemudian jenazahnya tidak ada yang mau mengurus, siapa yang berdosa? Tentu yang berdosa adalah orang sekitarnya. Kalau orang sekitarnya tidak mau mengurus, sekitarnya lagi. Kalau sedunia tidak ada yang mengurus, masa kita pun akan kena dosanya. Artinya seluruh kaum muslimin itu berdosa manakala ada orang yang namanya Jaka meninggal, manusia kaum muslimin di dunia ini tidak ada yang ngurus. Maka seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Nah, ya tentu kita tahu karena itu adalah fardu kifayah. Kemudian yang kedua, jika ada orang berzina, yang berdosa siapa? Pasti kita akan jawab, ya tentu yang berzina dong, yang berdosa. Iya, betul. Yang berzina itu berdosa. Tapi juga ada orang yang tidak melakukan perzinahan itu juga kena dosa. Siapa? Ya seluruh umat Islam manakala membiarkan perzinahan itu tidak dihukumi, tidak diselesaikan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah dia, cambuklah dia 100 kali cambukan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kemudian ada orang berzina, kemudian dia tidak dihukum cambuk, tapi dipenjara atau disuruh mengganti pasir 1 truk misalkan? Ya tidak menggugurkan hukuman itu. Kenapa? Karena memang perintah Allah bagi seorang perempuan yang berzina dan laki-laki berzina, maka cambuk dia 100 kali bagi yang ghairu muhsan, yang belum pernah nikah. Contoh lagi misalnya, jika ada orang yang membunuh, siapa yang berdosa? Tentu yang membunuh, melakukan pembunuhan tanpa hak, itulah yang berdosa kan? Kita akan jawab begitu. Namun ketika orang yang melakukan pembunuhan tanpa hak itu tidak dihukumi dengan hukum-hukum Allah, maka seluruh kaum muslimin itu akan berdosa. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Di mana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos atau penerapan hukum kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh tanpa hak. Jadi orang yang dibunuh tanpa hak maka hukumnya adalah hukum kisos. Kalau penjara ini masih belum menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tidak menyelesaikan dengan hukum itu berdosa kaum muslim. Contoh berikutnya, jika ada orang yang mencuri, siapa kira-kira yang berdosa? Tentu pencuri itu berdosa. Dan seluruh kaum muslimin pun juga bisa kena dosa manakala tidak dihukumi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa hukum bagi seorang pencuri itu? Allah sudah tegas menyatakan, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma." Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang pencuri, maka potonglah tangan keduanya itu. Jadi kalau ada laki-laki mencuri maka potong tangannya. Perempuan yang mencuri juga potong tangannya. Ini perintah Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 30. Manakala ada orang yang mencuri kemudian dihukum mengembalikan hasil curiannya kemudian selesai, dimaafkan, atau dipenjara berapa bulan, berapa tahun, itu tidak menggugurkan
perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jika kita membiarkan kafir harbi itu adalah orang yang memusuhi Islam, yang menyerang Islam, menyerang umat Islam. Siapa yang berdosa? Yang berdosa adalah seluruh kaum muslimin, manakala dia membiarkan kafir harbi mendolimi kita, bahkan mendukung mereka, menjadi antek mereka. Wah, ini na'udzubillah. Jadi seluruh kaum muslimin kalau membiarkan kafir harbi yang seperti itu akan kena dosanya, kecuali menyambut seruan Allah atau perintah Allah di dalam surat At-Taubah ayat 29. Allah menyatakan, qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitab hatta ya'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Qatilul ladina la yu'minuna billah wal yaumil akhir. Peralinglah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Allah, yaitu orang-orang yang diberi Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk melakukan jihad lil hujumi, jihad ofensif, memerangi mereka-mereka kafir harbi itu. Dan tentu kita tidak bisa asal menyerang begitu saja. Pada mekanisme-mekanisme, khususnya ada amirul jihad, ada pemimpin kaum muslimin yang menjadi komando untuk melakukan itu. Setelah secara syara sah dia harus diperangi. Kalau tidak, maka Allah mengancam kita, illa tamfiru yu'adzibukum adzaban alima. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Jadi jihad itu hukumnya wajib di dalam Islam itu. Khususnya jihad lil hujumi itu jihad ofensif, dan ini membutuhkan seorang panglima perang kaum muslimin untuk menyerang atau memerangi kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam. Kalau ini tidak dilakukan, tidak ada yang mengomando ini, tidak ada pemimpin kaum muslimin, yang umat Islam berdosa seluruhnya kalau tidak ada. Demikianlah saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika umat Islam ini di dunia ini tidak diatur dengan hukum Allah, siapa yang berdosa? Maka seluruh kaum muslimin itu akan terkena dosanya. Jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan fahkum bainahum bima anzalallah. Maka putuskanlah perkara dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan mengikuti hawa nafsu. Di ayat yang lain, misalkan surat Al-Maidah 44, Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir, manakala dia disertai dengan tidak percaya dengan hukum Allah. Di ayat yang lain dinyatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah, sementara dia tahu bahwasanya hukum Allah itu wajib, dia fasik. Di ayat yang lain juga dinyatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, dia zalim. Ini peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala secara jelas dan tegas bagi seluruh kaum muslimin yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, dia berdosa. Yang perlu kita pikirkan saudara-saudara, saat ini kita sekarang, waktu ini berjalan, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam berjalan. Sementara kemaksiatan yang terkait dengan dosa investasi itu
Tiap hari, tiap menit, tiap detik itu terjadi. Berarti kan ada investasi, ada peluang tambahan hitungan-hitungan dosa investasi bagi kita. Coba kita pikirkan. Di Indonesia misalnya, ada berapa dosa-dosa seperti tadi, pembunuhan, pencurian, korupsi, kemudian perzinahan. Apalagi di dunia ini. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, udah berapa? Sulit kita menentukan jumlahnya. Berapa kasus pembunuhan? Kemudian berapa kasus pemerkosaan dan perzinahan di dunia ini? Kemudian berapa kasus pencurian yang terjadi di dunia ini? Kemudian berapa kasus pemurtatan yang terjadi di dunia ini? Kemudian berapa kasus pembantaian terhadap umat Islam yang terjadi di dunia ini? Berapa nyawa yang sudah hilang? Berapa banyak umat Islam di negeri ini yang tidak diatur dengan Islam dan seterusnya. Nah, ini menjadi dosa investasi bagi kita semua. Jadi dosa investasi itu adalah dosa yang berasal dari fardu kifayah yang tidak diamalkan. Padahal kita tahu fardu kifayah itu di dalam hukum Islam itu ada sekitar 90%. Sedangkan fardu ain itu sekitar 10%. Artinya hukum-hukum Islam itu lebih banyak bercerita atau berbicara tentang fardu kifayah. Apakah fardu kifayah itu didahulukan? Ya, bisa asalkan dikerjakan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu. Tapi fardu kifayah itu tidak bisa dihapuskan dengan hukum-hukum yang lain kecuali kewajiban itu ditunaikan. Nah, sekarang persoalannya kira-kira ditunaikan enggak fardu kifayah yang 90%? Hukum Allah itu diterapkan tidak? Kalau tidak, maka siapa yang berdosa? Ya seluruh kaum muslim, termasuk saudara-saudaranya. Saya juga. Gitu. Dan tiap hari akan tambah itu. Kalau kita tidak melakukan, ya akan tambah itu. Kalau kewajiban itu tidak ditunaikan, maka akan tambah itu dosa. Nah, persoalannya bagi kita, terus kemana? Sementara yang mau menerapkan kan tidak. Gimana kalau kemudian individu atau kelompok yang menghukumi, misalkan ada seorang pencuri, misalkan kita sebut namanya si Jaka, pencuri. Kemudian kita tangkap, kita potong tangannya begitu. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Karena apa? Karena yang wajib melakukan hukuman potong tangan itu adalah seorang penguasa. Individu, sekelompok atau swasta lah tidak boleh melakukan hukuman potong tangan itu. Maka dia juga berdosa kalau melakukan itu. Jadi hanya negara yang boleh atau yang wajib melaksanakan hukum itu. Dan lantas gimana ini? Kalau negaranya tidak mau, adakah cara untuk mengukurkan fardu kifayah yang ini? Menggugurkan fardu kifayah ternyata beda dengan menggugurkan dosa kifayah. Menggugurkan fardu kifayah artinya ya menunaikan fardu itu, melaksanakan hukum itu, kewajiban yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Sedangkan menggugurkan dosa kifayah itu ada 3 hal yang bisa terjadi atau bisa gugur fardu di antara fardu kifayah itu. Di mana di antaranya adalah hadis Rasulullah, rufi'an ummatil khata' wa nisyan mustaqrahu alaih wa mastukrihu alaih. Telah diangkat dosa atas umatku dari pertama karena tidak sengaja, yang kedua lupa, dan yang ketiga terpaksa. Jadi kalau kita tidak melaksanakan fardu karena tidak sengaja, itu tidak dosa, termasuk fardu kifayah. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban karena lupa juga tidak dosa. Tapi apa benar misalkan kita tidak menghukumi
hukum Allah, hukum potong tangan misalkan tidak sengaja. Enggak. Kita sengaja tidak mau menghukumi dengan hukum itu. Buktinya mereka secara kesepakatan menetapkan hukum-hukum yang tidak berasal dari hukum Allah. Mereka juga tidak lupa, mereka tahu bahwasanya hukum potong tangan, hukum rajam, hukum potong tangan adalah bagian dari hukum-hukum Allah yang harus diterapkan. Mereka tahu, tapi tidak dilaksanakan, tidak lupa. Apakah mereka terpaksa? Tidak juga. Mereka ketika merapatkan, merumuskan satu hukum, mereka duduk enak, santai, tenang, nyaman, tidak ada yang mengintimidasi, tidak ada yang memaksa, mereka tidak terpaksa. Nah, jadi gimana cara menghapus dosa kifayah ini? Dosa kifayah itu akan terus ditulis, dibebankan kepada seluruh kaum muslim, kecuali kepada kaum muslimin yang tidak diam. Yang tidak diam. Artinya dia yang selalu mengajak atau berusaha untuk menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang diam, yang mereka mengabaikan itu, tidak berdakwah, mereka akan terkena itu. Hanya saja begini, saudara-saudara. Amalan dakwah apa yang terkategori termasuk amalan yang kita dianggap tidak diam terhadap dosa-dosa kifayah itu. Ini harus kita pahami bersama. Jadi amalan yang terkategori sampai kepada amal terpaksa itu. Jadi kalau kita dianggap terpaksa itu artinya melakukan sekuat tenaga sampai mendekati ketidakmampuan fisik ini. Misalkan tenaga kita sudah terkuras, betul-betul terkuras habis, itu berarti sudah terpaksa. Pikiran kita sudah ada buntu, sudah terpaksa. Tapi kalau kita masih bisa melakukan sesuatu, bisa beraktivitas, sekalipun hanya ngomong saja, maka itu masih tidak terkategori terpaksa. Ulama Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh santrinya dahulu, seperti apa amalan terpaksa itu. Beliau kemudian mengajak para santrinya, lari semua. Lari kamu, mutari lapangan itu semampunya sampai kamu terpaksa berhenti. Kemudian mereka lari. Walaupun ada sebagian santri yang bingung juga, dia tanya amal terpaksa kok malah disuruh lari. Lari dia. Lari, kemudian ada yang berhenti karena sudah merasa ada kuat, terpaksa berhenti. Kemudian setelah semuanya berhenti, ngos-ngosan, kemudian giliran Syekh Hasan Al-Basri ini, kemudian dia lari muter sekian putaran sampai ngos-ngosan, sampai santrinya itu tidak tega gitu melihatnya karena dia memaksakan, sampai pada akhirnya dia kemudian semaput, jatuh, panik, santrinya diangkut, dibawa, digotong, dia ulama itu Syekh Hasan Al-Basri digotong. Setelah siuman sadar, ditanya, kok segitunya ya Syekh? Kemudian dijawab oleh Syekh Hasan Al-Basri, ya itulah batasan dari keterpaksaan. Ketika kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi seperti itu batasan terpaksa. Apakah ketika kita melakukan amal dakwah, menyeru untuk mengajak kepada hukum-hukum Allah itu sudah sampai segitu? Ini perlu kita pikirkan. Rasanya enggak juga, belum. Jadi belum terpaksa. Artinya karena belum terpaksa, kita wajib melakukan amal dakwah. Yang kedua, amal dakwah semacam apa? Apakah hanya ngajar ngaji, ngajar cara baca, gitu? Enggak juga, karena tidak berkaitan dengan penerapan hukum-hukum Allah yang tadi itu, yang 90% itu. Maka yang harus kita perhatikan bahwasanya amalan yang wajib itu adalah amalan yang berkaitan dengan
fardu kifayah yang tadi, yang ada kaitannya langsung. Amalan tidak semua amalan dakwah. Tidak hanya beliau walau ayat, sampaikan walau satu ayat, mengajarkan cara baca, tidak hanya segitu. Kenapa? Karena penerapan hukum-hukum Allah yang 90% bahkan 100% nantinya itu manakala lebih banyak berkaitan dengan dakwah menyeru kepada fardu kifayah itu. Penerapan seluruh hukum-hukum Allah tegak di muka bumi. Tidak hanya ngajar ngaji, tidak hanya ngajar menghafal Al-Quran. Walaupun itu juga amal dakwah, amal yang berpahala, tapi terkait dengan dosa kifayah itu ada kaitannya dengan fardu kifayah itu tadi. Kemudian karena kewajiban fardu kifayah itu banyak dan harus dilakukan oleh penguasa, maka tidak bisa dakwah itu dilakukan sendiri. Masa kita sendiri ngajak menyeru itu tidak didengar, bahkan tidak ada efeknya. Yang terjadi malah kita dibully, bahkan diintimidasi. Tapi amalan itu, dakwah itu, selain kita menyeru agar menerapkan seluruh hukum-hukum Allah di segala aspek kehidupan, bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang pemerintahan, kita serukan itu tidak hanya sendiri, tapi harus berkelompok, berjemaah. Banyak orang yang ngomong. Dengan banyak orang itu banyak kekuatan, banyak suara, itu akan menimbulkan gelombang-gelombang energi seruan yang besar yang bisa jadi memaksa penguasa yang tidak mau menerapkan. Kemudian agar kelompok ini pengaruhnya besar dan tidak mudah dipatahkan dan diintimidasi oleh musuh-musuh Islam yang tidak berkeinginan untuk menerapkan hukum Allah, maka ini adalah kelompok ini haruslah beraktivitas politik, beraktivitas politik. Namun politik yang dimaksud adalah siasa. Yang dimaksud adalah riayatus su'un ummah, melayani urusan umat. Jadi hukum-hukum Allah yang terkait dengan pelayanan terhadap urusan umat itu yang harus kita munculkan, pelayan negara terhadap masyarakat, penerapan hukum-hukum Allah terhadap pembelakuan terhadap umat, gitu ya. Itu adalah aktivitas politik. Kalau kemudian tidak dihukumi dengan hukum Allah, itu yang harus disuarakan, didakwahkan oleh kelompok itu. Yang keempat itu memang harus dilakukan dengan teratur, dengan rapi, gitu. Kalau enggak maka ini kayak kerumunan, gitu, bukan kayak barisan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar dalam dakwah ini harus dilakukan dengan rapi dalam sebuah barisan, di mana Allah sangat menyukai itu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi dalam sebuah barisan yang rapi seakan-akan seperti bangunan yang kokoh, begitu. Wah, ini yang kemudian mampu menggetarkan penghalang-penghalang itu, gitu. Agar dakwah itu rapi, tentu harus ada seorang pemimpin, harus ada sistem yang mengatur. Jadi saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghapus dosa atau mengurangi dosa-dosa kifayah ini, dosa investasi ini, maka yang harus kita lakukan itu adalah melakukan dakwah terhadap amal-amal wajib yang berkaitan dengan fardu kifayah. Jadi kita dakwahin semua terhadap sistem ekonomi harus Islam, sistem politik harus Islam, sistem pemerintahan harus Islam, okobat harus, itu kita dakwah. Artinya hukum Allah kafatah seluruhnya harus diterapkan. Ini harus yang kita dakwakan. Kemudian dakwah itu harus dilakukan secara berkelompok, bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, tapi bersama-sama, berkelompok, agar betul-betul mencapai tujuan.
Kemudian fokus dakwah itu pada aktivitas siasa, pelayanan terhadap urusan politik. Politik dalam artian pelayanan terhadap urusan rakyat, urusan umat. Tidak hanya sekedar cara baca yang saya sebutkan tadi, cara membaca Al-Quran, tapi memang terkait dengan penerapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, itu harus dilakukan secara rapi dengan sistem aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam sebuah sistem kelompok itu. Nah, ini insya Allah dengan pola-pola seperti ini adalah pola yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, Hizbur Rasul, sehingga beliau mampu menerapkan hukum-hukum Islam secara kafah di Madinah. Mungkin ini cara kita dan satu-satunya cara agar kita terlepas dari dosa investasi itu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.